hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Fa hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Falhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karimil mubarak. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Zat yang maha agung, yang maha luhur, yang menebarkan kasih sayangnya di antara makhluk, yang menentukan segala nasib setiap mereka. Ia yang mentakdirkan takdir baik dan buruknya, dan ia wajibkan atas setiap hambanya yang beriman agar mereka beriman kepada Allah dan beriman kepada segala takdir baik dan buruknya. Dan ia takdirkan kita di malam ini dalam kebaikan. Ia takdirkan kita tenggelam di dalam rahmatnya dan dalam kemuliaan, hadir dalam majlis-majlis yang dimuliakan Allah, tenggelam di dalam rahmat Allah dengan zikir dan ilmu, tenggelam di dalam maghfirah dan ampunan Allah Jalla Jalaluh, tenggelam di dalam segala pemberian yang ia sering berikan kepada para salihin dan salihat, di dalam khalwat-khalwat mereka, di dalam segala kesendirian mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam malam yang sunyi mereka mengingat Allah, dan kita pun di sini menyendiri di dalam tempat yang dimuliakan Allah, menyendiri dengan hati bersama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berkumpul dengan jasad dalam satu tempat, meramaikan masjid yang menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala, masing-masing dari kita menyendiri dengan hati kita bersama Allah, sehingga hati ini pun berdekatan dengan Allah dan merasakan segala kenikmatan, dan Allah Ta'ala pun dekat dengan kita. Semoga segala pemberian ini Allah Ta'ala kekalkan sampai kita wafat, sampai kita bertemu dengan Allah Jalla Jalaluh, hingga diwafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, setiap zaman Allah Ta'ala pilih kekasih-kekasihnya untuk ditampakkan kepada seluruh umat manusia. Allah Ta'ala pilih bulan untuk didekatkan kepada Allah, dan ia tunjukkan kepada setiap makhluknya bahwa inilah kekasihku di zaman kalian. Sebagaimana ia telah pilih di zaman yang terdahulu, sebelum adanya kita di alam permukaan bumi, kekasih-kekasih Allah yang ia tampakkan dari zaman sebelum kita lahir, bahkan dari zaman sebelumnya dan zaman sebelumnya. Di setiap generasi dan zaman, di setiap tahun, di setiap abad, Allah Ta'ala tampakkan kemuliaan pecinta Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mereka lah yang disebut para kekasih Allah. Mereka lah yang kita panggil dan dipanggil oleh Allah dengan para aulia Allah, yang disebutkan Allah dalam Al-Qur'annya, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwa para aulia, para wali-wali Allah, para kekasih-kekasih Allah Ta'ala itu tidak ada rasa takut pada diri mereka, dan mereka tidak akan pernah bersedih. Takkan pernah bersedih di dunia, terlebih lagi di alamul akhirah. Takkan pernah ada rasa takut di dunia kecuali kepada Allah, terlebih lagi di alamul akhirah. Hidup tenang di dunia ini tanpa dihantui rasa takut. Apakah itu karena urusan ekonomi?
Apakah itu karena urusan fitnah zaman yang semakin dahsyat datang, semakin mendekat kepada hari kiamat? Mereka hidup dalam ketenangan dimanapun mereka berada dan kapanpun mereka hidup. Di zaman siapapun mereka hidup. Nabi Allah Musa alaihissalam hidup di zaman Fir'aun, sosok manusia yang begitu sangat ingkar terhadap Allah Ta'ala, bahkan mengaku menjadi Tuhan, mengaku menjadi penguasa alam semesta, membunuh siapa yang ingin dia bunuh, memperbudak banyak orang khususnya Bani Israel, melakukan kekejaman di sana sini. Tetapi Nabi Allah Musa alaihissalam, Nabi Allah Harun alaihissalam sebagai orang-orang pilihan Allah Ta'ala dan kekasih-kekasihnya hidup dalam ketenangan, tak takut dengan ancaman-ancaman itu, tak takut dengan fitnah-fitnah yang Allah Ta'ala ciptakan di zaman itu. Dan begitu Allah Ta'ala berlakukan hukum tersebut kepada para kekasihnya untuk membuktikan bahwa mereka itu dari para nabi dan para aulia, bahwa mereka jalan di atas yang benar, berjalan di atas redha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah redha kepada perbuatan mereka. Allah pun menampakkan mukjizat dari para nabi, dan Allah tampakkan karamat-karamat dari para wali. Untuk apa itu ditampakkan? Apa faedahnya? Manfaat terbesarnya, Allah ingin buktikan bahwa mereka ini yang teguh dalam menjalankan perintah Allah, berjalan di atas relnya Rasul, berjalan di atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka itu adalah orang-orang yang berjalan di atas jalan yang benar. Maka ikutlah kalian kepada mereka. Seakan Allah demikian berkata kepada para hambanya. Ingin mencari kebenaran, tidak ada kebenaran kecuali ada pada mereka. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, mukjizat ya kebanyakannya sudah tidak bisa kita lihat. Satu mukjizat yang abadi yang Allah Ta'ala terus abadikan di dalam kehidupan kita ini, mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quranul Karim, satu di antaranya. Tapi jika kita ingin melihat mukjizat langsung keluar dari seorang nabi, dari Rasulullah secara khususnya, maka sudah lewat zamannya, beliau sudah wafat. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita para wali-walinya dan kekasih-kekasihnya. Dari tangan mereka kita melihat hal-hal yang luar biasa yang Allah tampakkan di depan mata kita, di depan mata para hamba-hamba Allah, sehingga yang melihat hal tersebut akan semakin lagi mantap imannya dan yakin akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala Maha mampu melakukan apapun yang ingin Dia lakukan dengan perantara mereka para aulia Allah. Kita memuliakan para wali, kenapa sih? Karena mereka dekat dengan Allah, dan karena kita diperintahkan untuk mengagungkan para aulia dan mengagungkan para solihin. Karena Rasul memerintahkan kita mengagungkan mereka, duduk dengan mereka, dekat dengan mereka, mengambil dari mereka, maka kita pun mengagungkan mereka, duduk dengan mereka, berusaha dekat dengan mereka dan mengambil dari mereka. Rasul bersabda dalam hadis, jalisul ulama jalisul kubara wasailul ulama wa khalitul hukama. Duduklah dengan para pembesar itu. Pembesar siapa? Para pejabat, para pengusaha. Bukan itu yang dimaksud Nabi. Rasul bersabda dan mengucapkan kalimat tersebut dengan lisan seorang nabi, dan yang diagungkan oleh seorang nabi
adalah seorang yang dekat dengan Allah Ta'ala dan dengan beliau Nabi Muhammad. Maka yang dimaksud para pembesar, mereka orang-orang yang besar di sisi Allah. Sa'ilul ulama, tanyalah para ulama. Khalidul hukama, bercampurlah dan bergaulah dengan orang-orang yang ahli hikmah. Artinya ahli hikmah mereka yang memiliki ucapan-ucapan dan mutiara-mutiara kata yang terlontar keluar dari hati mereka yang memberikan petunjuk dan tuntunan kepada umat. Disuruh tuh oleh Nabi. Maka mereka ini terkadang nampak dari mereka karamat. Apa itu karamat? Amrun khariqun lil adah. Satu perkara yang luar biasa yang menyalahi adat yang terjadi pada seorang soleh yang syaratnya disebutkan oleh para ulama, orang itu mempunyai kekuatan yang begitu sangat kuat untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang wali melainkan mereka itu dekat dengan Rasulullah, melainkan mereka itu selalu mengikuti sunnah Rasulullah. Ittiba adalah jalan hidup mereka. Tak ada satu gerak-gerik mereka melainkan mereka ingin di dalam gerak-geriknya itu apa sih yang dilakukan oleh Rasul di dalam hal ini dan hal itu, berusaha untuk mengikutinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Ta'ala, keramat ini bukan cuma ada di zaman kita, di zaman umat Rasul, tapi bahkan di zaman-zaman terdahulu. Disebutkan banyak dalam Al-Quran hal-hal yang menunjukkan kepada keramat para aulia dan kekasih Allah Ta'ala. Sebab itu ulama mengatakan kalau ada seorang yang mengingkari keberadaan karamat, maka murtad, keluar dari Islam. Kenapa? Ada dalam Al-Quran banyak disebutkan mengingkari keberadaan karamat para aulia berarti mengingkari Al-Quran. Apa diantaranya dalil dan bukti bahwa karamat itu ada di dalam Al-Quran? Satu diantaranya adalah kisah Sayyidatina Maryam rahimahullah ta'ala wa radhiyallahu ta'ala anha. Sayyidatina Maryam binti Imran dididik oleh Nabi Allah Zakaria alaihi salam dan diasuh oleh beliau, diberikan segala macam perhatian oleh Nabi Allah Zakaria alaihi salam. Setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam kamarnya, beliau mendapatkan makanan-makanan ada di dalam kamar Sayyidatina Maryam. Bahkan yang anehnya lagi, makanan buah-buahan itu bukan di musimnya. Makanan buah-buahan musim panas ada di musim dingin. Makanan buah-buahan di musim dingin ada di musim panas. Kalau kita kan di zaman kita ini ya beberapa bahkan kita tidak sulit mendapatkan satu buah-buahan kalau bukan di zamannya. Kalau bukan musim duren susah nyari duren, kan begitu. Ya. Kalau bukan musim manggis susah nyari manggis. Sekali ada mahal, kenapa? Karena jarang, bukan musimnya. Kalau pisang musim kapan aja ada. Nah, ada satu buah-buahan seperti pisang musimnya kapan aja, mau musim panas, mau musim dingin, mau musim hujan, kapan aja ada. Ini Sayyidatina Maryam ini keunikannya, dan Allah Ta'ala memberikan kelebihan padanya di tengah-tengah kamarnya, di dalam kamarnya, di tempat ia berada. Musim-musim dingin ada buah-buahan musim panas, musim-musim panas ada buah-buahan musim dingin. Allah Ta'ala kisahkan dalam Al-Quran, kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadha
qalat huwa min indillah innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Ada dalam surat Ali Imran. Berkata Allah Ta'ala di dalam ayat ini, setiap kali Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam mihrab. Apa mihrab? Ini tempat sholat mihrab, bukan kamarnya Sayyidatina Maryam. Karena yang megang kuncinya cuma beliau. Setiap kali beliau Sayyidina Nabi Allah Zakaria masuk ke dalam mihrab, wajada indaha rizqa. Nabi Allah Zakaria mendapatkan di sisi Sayyidatina Maryam ada rizki, itu buah-buahan yang bukan di musimnya, disebutkan di dalam tafsir-tafsir. Sebab itu kita perlu para ahli tafsir. Oh, enggak ada disebutin dalam Al-Quran katanya buah-buahannya yang bukan di musimnya. Iya, tapi ulama menyebutkan di dalam tafsir yang mereka pun mengambilnya dari hadis-hadis. Sebab itu kita perlu para ahli tafsir untuk memahami Al-Quran secara sempurna. Wajada indaha rizqa qala ya Maryamu anna laki hadza. Wahai Maryam, kata Nabi Allah Zakaria, dari mana engkau ini semuanya? Qalat huwa min indillah. Berkata Nabi Sayyidatina Maryam, ini semuanya dari Allah. Gak ada yang masuk ke dalam kamar Nabi Allah Zakaria yang cuma pegang kuncinya. Semuanya gak ada yang punya kunci untuk masuk ke kamar itu, cuma beliau. Tapi tiba-tiba ada makanan itu di situ. Maka dijawab, ini semua dari Allah. Allah yang memberikan itu semuanya, melalui malaikatnya ia berikan makanan-makanan itu, dihantarkan oleh para malaikat ke dalam kamarnya Sayyidatina Maryam. Padahal beliau bukan nabi, gak ada nabi seorang wanita, nabi semuanya laki-laki. Lalu siapa ini Sayyidatina Maryam? Waliyah min auli min waliyah min waliyadillah dan salihah min salihat. Seorang perempuan yang dimuliakan Allah, dan ini keramatnya beliau. Ada dalam Al-Quran. Satu, ya, bahwa Al-Quran membuktikan adanya keramat yang timbul dari seseorang yang dicintai Allah Ta'ala dan dekat dengan Allah. Lalu apalagi disebutkan di selain ayat ini di dalam Al-Quran, masih berkenaan dengan Sayyidatina Maryam binti Imran. Ketika beliau sudah mengandung dan melahirkan, ketika beliau mau melahirkan, kemudian beliau pun mengambil satu tempat mendekat di salah satu pohon korma. Lalu setelah melahirkan, melapar, ingin makanan, lalu Allah Ta'ala memerintahkan kepada Sayyidatina Maryam agar pohon korma yang di dekatnya itu supaya digunjangkan, nanti akan berjatuhan buah-buah korma yang masak. Padahal kata para ahli tafsir, kormanya itu enggak ada buahnya, belum waktunya untuk berbuah. Tapi ini perintah Allah. Allah katakan dalam Al-Quran, wa huzzi ilaiki bijiz'in nakhlati tusaqid alaiki rutaban janiyya. Wahai Maryam, goncangkan pohon korma itu. Allah suruh goncangkan pohon korma. Nah, Sayyidatina Maryam enggak pakai tanya lagi, enggak pakai tanya, ya Rabb, ini enggak ada buahnya, mau diapain digoncangin? Iman yang berbicara di sini. Maka digoncangkan oleh Sayyidatina Maryam. Padahal beliau baru saja melahirkan. Pertama, seorang wanita tanpa melahirkan pun sudah lemah tenaganya dibanding laki-laki. Yang kedua, setelah melahirkan tambah lagi lemah. Lalu disuruh goncang-goncangkan dan menggerak-gerakkan pohon korma setara dengan pohon kelapa di sekitar sini. Udah lemah, fisik seorang wanita lemah lagi habis melahirkan, disuruh menggerak-gerakkan pohon korma untuk mendapatkan makanan supaya menghilangkan laparnya. Karena perintah Allah, maka beliau pun jalankan. Ini tanda seorang salihat, seorang kekasih Allah Ta'ala,
patuh kepada Allah Ta'ala tentang dengan apa yang diperintahnya. Maka digerakkan oleh Sayyidah Maryam. Tiba-tiba rutoban janiya, korma-korma yang masak berjatuhan dari pohon korma. Nggak ada pohonnya, nggak ada buahnya tadi. Izin Allah Ta'ala, Allah yang maha berkuasa ketika ia katakan kun fayakun, jadi maka jadilah. Ini keramat Sayyidah Maryam. Ya, seperti yang tadi yang pertama keramat beliau, ini pun keramat beliau. Tidak akan semua orang bisa melakukan seperti itu kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, udah dua tuh kita dapat dalam Al-Quran, keramat para wali disebutkan dalam Al-Quran. Belum puas, ambil lagi satu di dalam surat Al-Kahfi. Ya, kita tahu dan kita sudah sering dengar tentang kisah Ashabul Kahfi, tidur selama 309 tahun. Dengan izin Allah Ta'ala mereka bisa melakukan itu. Bahkan anjing mereka ikut ke dalam goa ketika mereka ingin menyelamatkan iman. Ketika raja di saat itu zalim, semua rakyatnya harus musyrik, menyembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beberapa orang dari pemuda Ahlul Kahfi ini, ya, Ashabul Kahfi ini melarikan diri dari kampungnya supaya selamat dari kekejaman raja yang zalim itu. Lalu mereka mendapatkan gua untuk istirahat, mereka masuk ke dalamnya. Watahsabuhum ayqadzaw wa hum ruqud, kata Allah dalam Al-Qur'an. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimali wa kalbuhum basitun dzira'i bil wasid. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Masuk dalam goa, kemudian mereka istirahat tidur. Kata Allah, wa tahsabuhum ayqadzaw wa hum ruqud. Kalian mengira mereka bangun, melek, terjaga, padahal mereka sedang tidur. Lawit tala'ta 'alaihim lawallaita minhum firara wa lamulita minhum ru'ba. Kalau kalian tengok keadaan mereka di dalam gua ketika tidur, kalian akan takut lari terbirit-birit. Allah menjaga mereka dari kejahatan yang datang dari luar. Manusia-manusia yang mungkin akan berbuat jahat ketika tahu mereka ada di dalam gua, dengan Allah Ta'ala campakkan rasa takut kepada setiap orang yang melihat mereka. 309 tahun, berapa generasi itu lewat. Ya, kalau orang menikah, punya anak, punya cucu, punya cicit, punya cocot, apalagi tahu setelahnya itu 309 tahun, bangun setelah itu. Tidur 309 tahun supaya badannya tidak dimakan tanah. Kata Allah Ta'ala, wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimali wa kalbuhum basitun dzira'ihi bil wasid. Dan kami bolak-balikan mereka ke kanan dan ke kiri. Ya, matahari ke sana dibalikan ke sini, matahari kemari dibalikan ke kiri. Sehingga tidak terkena panas matahari dan tidak dimakan oleh tanah badan-badan mereka. Begitu kekuasaan Allah Ta'ala. Dan yang lebih hebatnya, bahkan terasa begitu indahnya, Allah Ta'ala mengatakan wa nuqallibuhum, kami yang membolak-balikan mereka. Kami, Allah yang membolak-balikan mereka. Perhatian besar Allah Ta'ala berikan kepada Ashabul Kahfi ini, sehingga Allah Ta'ala tidak katakan mereka membolak-balikan badan mereka, tapi Allah katakan kami yang membolak-balikan badan mereka. Begitu makanya disebut wali mempunyai dua makna. Yang pertama, wali artinya seorang yang memelihara dan menjaga perintah Allah. Dan yang kedua, wali artinya isim maf'ul, yaitu yang dijaga Allah dan dipelihara Allah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini mereka Ashabul Kahfi bukan nabi.
Mereka bukan rasul, mereka para salihin, pemuda-pemuda yang lari dari kampung untuk menyelamatkan iman. Itu mereka anak muda itu. Diberikan begitu kehebatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu keramat yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Yang ketiga, lalu apa lagi? Ya, disebutkan juga di dalam Al-Qur'an, masih dalam surat Al-Kahfi. Tadi itu Ashabul Kahfi, surat Al-Kahfi. Disebut dalam surat Al-Kahfi pula disebutkan tentang kisah Sayyidina Khidir alaihissalam dengan Nabi Allah Musa alaihissalam. Sebelum kita dengar kisah ini, para ulama beda pendapat. Ini Sayyidina Khidir ini nabi, rasul, apa wali? Ya. Dan di antara para ulama ada yang bilang nabi, di antara ulama ada yang bilang rasul, ada juga yang bilang wali. Fa khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara yang tengahnya. Maka bukan nabi, bukan rasul, beliau adalah wali Allah. Begitu disebutkan di antaranya dalam kitab Syarah Aqidatul Awam karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, menurut yang mengatakan bahwa Sayyidina Khidir alaihissalam bukan nabi tapi seorang wali yang dimuliakan Allah, maka ini adalah karamat. Apa karamatnya? Nabi Allah Musa alaihissalam disebutkan dalam surat Al-Kahfi ingin berguru kepada Nabi Allah Khidir, Sayyidina Khidir. Kata Nabi Allah Musa ketika sudah ketemu, hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda? Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Qala fa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra? Qala satajiduni insya'allahu sabira wa la a'si laka amra. Kata Nabi Allah Musa, apakah aku boleh ikut denganmu agar engkau ajarkan aku hal-hal yang engkau dapatkan dari Allah? Kata Nabi Allah Sayyidina Khidir mengatakan, engkau enggak bakalan bisa ikut, enggak bakalan sabar. Kata Nabi Musa, bagaimana aku bisa bersabar sesuatu yang aku belum alami, belum aku ketahui? Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bi khubra? Satajiduni insyaallah sabira wa la a'si laka amra. Engkau akan dapatkan aku, kata Nabi Allah Musa, adalah orang yang bersabar. Maka fantalaqa, disyaratkan oleh Nabi Allah Sayyidina Khidir alaihissalam, jangan nanya apa-apaan. Kalau ente lihat aja, jangan nanya. Lalu fantalaqa hatta idza raqiba fi safinati kharaqaha. Ketika keduanya sudah naik ke atas perahu, dibolongin perahunya Nabi Allah Khidir alaihissalam, dirusak. Ini adalah salah satu sudut perahunya itu. Nabi Allah Musa ngelihat Nabi Allah Khidir ngerusakin barang orang, bukan punyanya, itu punya orang, punya perahu, punya nelayan itu, tapi dirusak oleh Nabi Allah Khidir. Nabi Allah Musa cemburu, keagamaannya timbul. Kenapa engkau rusak itu? Faqad ji'ta syai'an imra, engkau telah melakukan sesuatu yang mungkar. Kata Nabi Allah Musa alaihissalam, kata Nabi Allah Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Bukankah aku katakan kepadamu engkau enggak bakalan sabar? Kata Nabi Musa, ya, jangan la tu'akhidni bima nasitu wa la turhiqni min amri usra. Kalau jangan hukum aku lupa ini. Lupa dengan syaratmu. Maka diizinkan untuk ikut lagi. Lalu sampai kamu bertemu dengan seorang anak. Iman talaqa hatta idza laqiya ghulaman faqatalah. Qala qatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Ketika keduanya bertemu dengan seorang anak,
lalu dibunuh oleh Nabi Khidir, Sayyidina Khidir alaihissalam. Nabi Allah Musa marah melihat kemungkaran di hadapannya ini. Anak kecil nggak salah apa-apa tiba-tiba dibunuh oleh Nabi Allah Khidir. Laqad ji'ta syai'an nukra, engkau telah melakukan sesuatu kemungkaran ini. Lalu kata Nabi Allah Khidir, alam aqul laka innaka lan tastati'a maya sabra. Udah Nabi bilang ente nggak bisa sabar mana, nggak percaya katanya gitu bahasa kita. Lalu kata Nabi Allah Khidir, kata Nabi Allah Musa bilang, kasih kesempatan satu lagi deh. Kalau habis ini anak nanya lagi, jangan izinin anak ikut lagi. Nah, kesempatan terakhir. Maka dikasih kesempatan Nabi Allah Khidir yang ketiga kalinya nih. Antalaqa hatta idza dakhala ketika keduanya pun berangkat maka sampai ke dalam satu kampung. Fastat'ama ahlaha fa abaw ayyudayyifuhuma fawajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqamah. Qala law syi'ta latakhadha alaihi ajra. Keduanya ini masuk ke dalam kampung Nabi Allah Khidir dan Nabi Allah Musa. Kemudian mereka minta mohon agar dijamu oleh penduduk kampung itu dan bisa bermalam. Tapi satu pun penduduk kampung yang sudi. Nggak ada yang mau menjamu Nabi Allah Khidir dan Sayyidina Khidir dan Nabi Allah Musa alaihissalam. Lalu ketika di jalan sedikit ngelihat ada rumahnya sudah reot, hampir saja rubuh. Dibetulin sama Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Allah Musa pun ngomong lagi, ente ngapain betul-betulin rumah mereka ini? Mereka ngejamu kita aja, mereka nggak mau. Ya, bahasa kitanya begitu. Akhirnya Nabi Allah Khidir pun mengatakan, udah sampai sini dah. Ente bilang jangan nanya, masih nanya juga. Sampai sini aja deh kalau gitu. Akhirnya diterangkan oleh Nabi Allah Khidir. Kenapa itu perahu dirusak? Kata beliau, di seberang sana itu ada penguasa zalim yang ia selalu mengambil perahu yang masih bagus. Maka aku rusak ini sedikit supaya orang miskin pemilik perahu ini enggak diambil perahunya. Lalu kenapa itu anak kecil dibunuh, masih belia, masih enggak punya dosa dibunuh? Kata Nabi Allah Khidir, ini anak besar nanti akan mendurhaka kepada orang tuanya, menjadi jahat, maka aku bunuh supaya diganti oleh Allah Ta'ala dengan anak yang berbakti. Nanti akan lahir lagi yang berbakti sama orang tuanya, jadi anak yang baik. Lalu kenapa engkau betulin itu rumah yang rehat padahal penduduknya enggak ada yang sudi mau menerima kita? Kata Nabi Allah Khidir, diterangkan bahwa itu rumah punya anak yatim. Di dalam di tanah itu dalamnya ada simpanan harta terpendam. Nanti akan ditemukan oleh anak yatim itu ketika sudah besar untuk membiayai hidup mereka. Wa kana abuhuma shaliha, dan ada dua anak yatim ini kakeknya itu adalah orang soleh. Disebutkan oleh para ulama kakeknya orang soleh itu kakek yang ketujuh. Ya, bukan kakek yang pertama, kedua, kakek yang ketujuh. Menunjukkan bahwa keturunan orang soleh, kesolehannya itu akan memberikan berkah kepada keturunannya, walaupun jauh di bawah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an juga disebutkan. Menurut yang mengatakan bahwa Sayyidina Khidir adalah seorang wali, maka ini adalah karamat-karamat dari Sayyidina Khidir. Ia tahu apa yang tidak diketahui oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Walaupun Nabi Allah Musa lebih afdal daripada Nabi Allah Khidir karena beliau seorang nabi dan beliau seorang rasul, tapi beberapa ilmu Allah Ta'ala tak tampakkan atas Nabi Allah Musa, tapi Nabi Allah Khidir mengetahuinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam Al-Qur'an. Ya, banyak lagi sebenarnya kisah tentang Nabi Allah Sulaiman dengan seorang alim daripada umatnya yang bernama Asif bin Barkhiyah. Sayyidina Asif ini ya, yang ketika Nabi Allah Sulaiman minta siapa yang mampu memindahkan istana kerajaan Balqis itu sini dengan waktu yang cepat. Lalu jin ifrit bangun, aku akan pindahkan itu
istananya Balqis dari Palestina, dari tempatnya ke negeri Nabi, ke tempatmu ini sebelum engkau berdiri dari dudukmu. Maka kemudian ada seorang alim bangun, dia katakan, aku akan memindahkannya sebelum matamu berkejap, lebih cepat lagi. Maka dipindahkan, tiba-tiba muncul istananya, singgasananya Balqis di depan Nabi Allah Sulaiman. Siapa itu seorang alim yang mampu melakukan itu? Bangsa apa? Apakah bangsa jin ataukah bangsa malaikat? Bukan, ia adalah bangsa manusia. Namanya Asif bin Barkhiyah, mempunyai ilmu itu. Wa qala alladzi indahu ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Berkata orang yang mempunyai ilmu dari Alkitab, aku akan mendatangkan singgasana itu sebelum matamu berkedip. Itu ilmu ada di dalam diri Sayyidina Asif bin Barkhiyah, memindahkan sesuatu yang begitu jauh dan begitu besar dalam sekejap mata, bahkan sebelum matanya berkedip, mata Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Siapa yang punya ilmu sedemikian rupa di zaman ini? Teknologi yang canggih tapi belum bisa mencapai kepada ilmu tersebut. Ada ilmunya, dan itu karamat seorang saleh, umat Nabi Sulaiman alaihissalam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kalau kita mau mengambil dalil demi dalil dari Al-Quran ataupun dari hadis, lebih banyak lagi karamat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, karamat Sayyidina Juraij, karamat-karamat yang lain yang disebutkan dalam hadis-hadis sahih, di dalam Sahih Bukhari, Muslim, di dalam sahih-sahih yang lainnya. Maka tidak akan waktu cukup untuk menerangkan ini semua, yang menunjukkan bahwa karamat-karamat para salihin itu ada, diakui di dalam Islam, dan merupakan satu ajaran yang di dalam syariat Islam yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan di zaman dulu dan ditampakkan di zaman yang terus ada, dan di zaman kita dan di zaman yang akan datang terus akan ada salihin yang Allah telah tampakkan keramat mereka, dan Allah tunjukkan mereka agar Allah taala tunjukkan kepada hambanya bahwa di antara kalian hidup seseorang yang aku cintai, yang mencintaiku, yang aku redai, yang meredaiku, jalan di dalam jalanku dan mencintai nabiku dan jalan selalu di jalan nabiku. Begitu Allah seakan mengatakan kepada orang-orang di zamannya, dan kita mencintai para sholihin agar kita tergabung dalam kelompok mereka. Al-mar'u ma'aman ahab, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Digiring di hari kiamat seorang bersama orang yang dicintainya. Kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidaklah aku mendengar hadis yang lebih menggembirakanku melebihi hadis ini. Al-mar'u ma'aman ahab. Semoga kita mencintai para salihin dan dicintai oleh para salihin, sehingga kita tergabung di dunia dan akhirat bersama mereka, dan dalam golongan mereka bangkit dari yaumil qiyamah kita bersama para salihin, dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dan dimuliakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bersama mereka masuk ke dalam surganya Allah, bersama mereka dimuliakan Allah, bersama mereka melihat Allah di dalam surganya, bersama penduduk-penduduk surga yang lainnya, bersama mereka duduk dengan para aulia, duduk dengan nabi-nabi Allah di alam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keteguhan terus di dalam mendekati para sholihin, di dalam mencintai mereka dan mengikuti jejak-jejak mereka, sehingga wafat kita dalam husnul khatimah. Kita berzikir kepada Allah, membasahi lidah dengan zikrullah, membasahi hati dengan anugerah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan Allah taala mencintai para sholihin karena mereka berzikir banyak kepada Allah. Kita mengikuti mereka dan di jalan mereka dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah taala jadikan mata-mata ini mata yang diharamkan Allah dari api nerakanya. Dan mata, kata Rasul dalam hadis, kullu ainin baqiyatun yaumal qiyamah illa ainun bakat min khasyatillah. Semua mata Allah taala menangis di hari kiamat
kecuali mata yang menangis karena takut karena Allah di alam dunia. Semoga Allah Ta'ala haramkan mata ini dari nerakanya Allah, dijaga oleh Allah Ta'ala dunia wal akhirah, dan telinga dan seluruh anggota badan yang ada di dalam badan kita ini dan tubuh kita ini, yang hadir dan yang mendengar, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Faqulu jami'an ya Allah 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 Qul ud'u Allah aw ud'u Ar-Rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah Allah, panggil Allah dan sebut nama Ar-Rahman. Ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Siapapun yang kalian panggil, maka Allah telah memiliki nama-nama yang indah yang disebut dengan Asmaul Husna. Panggil namanya karena kalian diperintahkan demikian oleh Sang Khalik, Sang penguasaku dan kalian yang mengatur semua alam semesta, memerintahkanku dan kalian untuk memanggilnya, untuk menyeru namanya, untuk memperbanyak mengingatnya. Maka sebut namanya dengan segenap hati kita sekalian. Faqulu jami'an ya Allah 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 ya Allah. Setiap masa dan waktu Ia memilih dari sekian banyak hambanya yang Ia ciptakan sosok-sosok yang menyebut namanya, yang mengingat dirinya, yang mengagungkan keagungannya, yang memuliakan kemuliaannya, yang menyebutnya untuk dekat dengannya, yang mengingat nikmatnya untuk mensyukurinya. Maka berbanggalah aku dan kalian, dan yang mendengar, yang menyebut namanya di saat ini, yang mengagungkannya di saat ini, karena Ia tetap sedang mengagungkan aku dan kalian dan memuliakan kita semuanya, mengangkat derajatku dan kalian untuk terus dekat dengannya yang maha suci, untuk dekat dengannya yang maha agung, agar diberikan segala rahmat, agar diberikan segala anugerah, agar diberikan segala maghfirah, ampunan yang selalu kita harapkan diberikan Allah bagi mereka terus yang berzikir, menyebut namanya, meminta ampun, menyebut namanya, merasakan dan mengakui segala dosa-dosa
segala kesalahan yang telah diperbuat di hadapannya, maka teruslah menyebut namanya dengan segenap hati dan dengan segenap sanubari yang penuh dengan keagungan Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Tiada ada yang besar di hadapan Allah, walaupun kita menganggapnya besar. Persoalan yang kita hadapi seakan besar, tapi di hadapan Allah semua adalah hal yang sepele, semua adalah hal yang mudah, karena Ia yang paling besar, Ialah yang paling angkuh, Ialah yang mempunyai keangkuhan, dan Ia yang hanya memiliki keangkuhan, dan kesombongan hanya milik Allah. Ia yang memberikan segala jalan keluar, dan Ia yang memberikan harapan hamba-hambanya. Wahai yang Maha Agung, kami memiliki permasalahan dan kami memiliki hajat yang kami anggap besar dan di hadapan-Mu kecil. Berikan apa yang kami inginkan ya Rabb, berikan harapan-harapan ini ya Rabb, berikan semua yang kami inginkan ya Rabb. Hajat-hajat duniawi wal ukhrawi, hajat yang kami ungkapkan di dalam hati terlintas, hajat yang kami inginkan di dalam benak tertulis. Ya Rabbana, Engkau Maha tahu, Engkau Maha mengerti, Engkau Maha mengetahui. Dengan zikir ini kami memanggil-Mu ya Rabb. Tak ada Tuhan yang kami panggil selain Engkau ya Allah. Tak ada Tuhan yang kami sembah selain Engkau ya Rabb. Maka hanya kepada-Mu kami meminta, maka berikan apa yang kami inginkan. Anugerahi kami ya Rabbana, anugerah seperti yang Kau berikan kepada para solihin dan solihat. Ya Rabbana ya Rahim, ya Hayyu ya Qayyum ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Sekian hajat, begitu banyak kami miliki, tapi rahmat-Mu seluas lautan, bahkan lebih luas daripada itu. Hajat kami ya Rabb, orang tua kami yang telah wafat, mereka di alam barzakh mereka, jangan Kau jadikan mereka sendiri, jangan Kau jadikan mereka tenggelam dalam kegelapan, tak tahu apa yang mereka lakukan. Berikan mereka teman di dalam alam barzakh mereka ya Rabb. Amal-amal yang menemani mereka yang pernah mereka lakukan, terima dan jadikan kabul dalam amal itu, yang sehingga mereka bergembira dan terus tersenyum. Jangan biarkan mereka bersedih ya Rabbana ya Rahim. Pernah kami bersedih di dalam saat kami hidup, sewaktu kami kecil kami menangis. Datang orang tua kami memberikan sesuatu yang membuat kami gembira, yang membuat kami tersenyum, yang membuat kami tertawa, maka hilang segala kesedihan. Dan sekarang mereka di alam barzakh mereka ya Rabbana, ketika mereka bersedih ya Rabbana, tak ada yang menggembirakan mereka kecuali Engkau ya Allah. Tak ada yang membuat mereka tertawa kecuali Engkau ya Allah. Kami hanya anak-anak yang dapat mendoakan mereka dari alam dunia. Dan dengarlah doa-doa ini ya Rabbana, jasa mereka besar dalam hidup kami. Tak ada yang kami dapat berikan kecuali doa-doa ini ya Rabbana. Bahagiakan mereka bil barzakh, berbahagiakan mereka fi yaumil qiyamah, bahagiakan mereka di alamul akhirah ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.
Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, yang hidup dari orang tua kami ya Rabb, panjangkan umur mereka dalam sehat walafiat, jaga mereka untuk kami ya Rabbana, dan jadikan kami anak-anak yang menggembirakan hati mereka sebelum mereka wafat atau sebelum kami yang wafat. Jadikan kami qurratul ain, pelipur mara-mara untuk mereka, ayah dan ibunda kami ya Rabbana. Jaga mereka di hari-hari tua mereka. Sungguh mereka telah memberikan semua tenaga mereka untuk kami ketika kami kecil, ketika masih kami dalam asuhan mereka. Segala tenaga mereka kerahkan, segala biaya mereka keluarkan, segala keringat mereka kucurkan, segala air mata bahkan mereka keluarkan. Ya Rabbana, tak ada sesuatu yang bisa kami balas untuk mereka melainkan doa. Bahagiakan mereka di hari tua mereka ya Rabb. Jangan buat mereka sedih di hari tua mereka ya Rabbana. Jangan buat mereka susah di hari tua mereka ya Rabbana. Gembirakan mereka sebagaimana mereka menggembirakan kami di saat kami kecil. Ini permohonan kami untuk orang tua kami yang masih hidup. Ya Allah, Ya Rahman, dengar ini ya Rabb. Ya Allah, Ya Rahim, dengarkan ini ya Rabb. Ya Rahman, Ya Qudus, kabulkan ini permintaan ini ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, 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 Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim. La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallah, La ilaha illallahul halimul azim. La ilaha illallah rabbul arshil karim. La ilaha illallah rabbus samawati rabbul ardi rabbul arshil azim. Alaiha nahya wa alaiha namut alaiha biha nub'ats insyaallah ta'ala minal akhilin. Amin amin. Qasidah singkat. Hajatan fil nafsi ya Rabb, faqdiha ya khaira qadi. Hajatan fil nafsi ya Rabb, faqdiha ya khaira qadi. Wa arih sirri wa qalbi min ladaha wa syuwa